Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidir dan ada dua rekan saya yang bernama M. Fajar Agustia Dharma dan Yapisap Mandala Putra. Langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri tentang keterampilan bertanya dasar. Yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, memuaskan perhatian peserta didik terhadap fokus permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dari kemampuan berpikir tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kelima, membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Adapun komponennya, keterampilan bertanya dasar. Yang pertama, mengungkapkan pertanyaan secara jelas. Yang kedua, memberikan acuan. Yang ketiga, memusatkan perhatian. Yang keempat, memindahkan gairah. Yang kelima, menyabarkan. Yang keenam, memberikan waktu berpikir. Yang ketujuh, memberikan tuntunan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua, kebiasaan yang harus dihindari, menjawab pertanyaan sendiri, mengulang jawaban peserta didik, mengajukan pertanyaan secara terulang-ulang, meminta jawaban secara serempak dari peserta didik. Poin kedua, keterampilan bertanya lanjut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menemukan, pengorganisasian, dan menilai informasi yang didapatkannya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik di dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang dilaksanakan atas informasi yang lengkap dan relevan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan ide-ide yang mengemukakan ide-ide kepada teman-teman secara timbal balik. Yang keempat, memberikan kesepakatan kepada semua peserta didik untuk memperoleh sukses melebihi yang dicapai. Selanjutnya, komponen keterampilan bertanya lanjut. Yang pertama, mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, menyatukan urutan pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan pelacak. Misalnya meminta peserta didik memberikan alasan, meminta kesepakatan pandangan, meminta ketepatan jawaban, meminta jawaban yang telah relevan, meminta contoh, meminta jawaban yang lebih komplit. Yang keempat, meningkatkan terjadinya interaksi. Selanjutnya poin B, keterampilan memberikan penguatan. Yang pertama, meningkatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik. Yang keempat, mengontrol dan modifikasi tingkah laku peserta didik yang kurang positif serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. Yang kelima, mengarahkan kepada cara berpikir yang baik dan inisiatif pribadi. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara Yapisap Mandala Putra. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi ini diadakan karena faktor kebosanan yang disebabkan oleh adanya penyajian kegiatan belajar yang monoton oleh gurunya gitu. Nah, maka dari itu ini mengakibatkan perhatian atau motivasi dan minat terhadap pelajaran itu siswa itu agak menurun. Nah, maka dari itu keterampilan mengadakan variasi itu penting untuk guru Nah, jadi adapun tujuannya keterampilan ini yaitu pertama, memelihara dan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek belajar atau materi yang diajarkan oleh gurunya. Nah, dan yang kedua itu ada meningkatkan kemungkinan berfungsinya motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik melalui kegiatan investigasi dan eksplorasi. Dan yang ketiga, membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolahnya. Nah, dan keempat, kemungkinan dilayaninya peserta didik secara individual sehingga memberikan kemudahan belajar terhadap si siswa. Misalkan ada siswa yang kurang aktif di kelas, nah maka dari itu kita melakukan pendekatan dengan cara yaitu tadi menanyai apa yang tidak paham misalkan. Nah gitu. Keterampilan ini juga mempunyai komponen-komponen yang perlu diperhatikan oleh guru. Nah, yang pertama itu ada variasi gaya mengajar.
variasi gaya mengajar meliputi variasi suara berupa nada tinggi rendah suara gurunya, volume keras lemahnya, kecepatan cepat atau lambatnya guru berbicara, perubahan mimik atau gerak badan, pemberian kesenyapan, dan melakukan kontak pandang kepada siswa. Jadi kita memperhatikan tersudut kepada satu siswa 2 atau 3 gitu. Nah, secara bergantian. Nah, dan yang kedua itu ada variasi menggunakan media pembelajaran. Variasi menggunakan media pembelajaran ini meliputi variasi media visual, meliputi media pendengar, dan media yang dapat dipegang atau dimanipulasi oleh si siswa. Misalkan kita di suatu kelas mengajarkan suatu kerajinan tangan, nah maka dari itu kita harus mempersilahkan siswa itu memegang atau memanipulasi bagaimana dia cara mengolahnya. Nah, dengan materi yang kita ajarkan, maka dari itu penting sekali untuk kita sebagai guru, yaitu membimbing mereka untuk mengolah suatu kerajinan tangan itu supaya terlihat hasilnya bagus. Nah, dan yang ketiga variasi dalam interaksi pembelajaran. Nah, variasi ini yaitu meliputi pertama peserta didik itu yang belajar sendiri tanpa campur tangan guru gitu, dan atau peserta didik yang mendengarkan penjelasan guru dengan pasif. Itu tadilah penjelasan keterampilan mengadakan variasi. Adapun yang keempat, keterampilan menjelaskan. Jadi keterampilan menjelaskan ini secara sederhana dapat diartikan sebagai keterampilan menyampaikan informasi secara lisan dari seorang guru kepada siswa murid kelasnya. Nah, jadi dalam konteks ini adalah keterampilan seorang guru yang dalam menyampaikan pelajaran itu harus menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan efisien, serta berbicara lancar dan menarik. Nah, keterampilan ini mempunyai tujuan. Adapun tujuannya yaitu pertama, membimbing siswa agar memahami konsep, hukum, prinsip, dan pengalaman. Dan yang kedua, membimbing penalaran siswa agar dapat menjelaskan suatu fenomena atau proses yang dilakukannya dalam pembelajaran. Yang ketiga, mendapat timbal balik dari siswa, guru, dan lain-lainnya. Yang keempat, membimbing siswa untuk menghayati apa yang telah dipelajarinya. Nah, jadi yang keempat ini maksudnya membimbing siswa untuk menghayati apa yang dipelajarinya, itu maksudnya bisa memahami atau atau bisa mengaplikasikannya terhadap lingkungannya gitu. Dan keterampilan ini juga mempunyai komponen-komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, waktu menjelaskan. Guru itu harus menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan efisien, serta berbicara lancar dan menarik. Dan yang kedua, ada memberikan contoh atau ilustrasi yang relevan dan apa yang dijelaskan dan sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, memberikan intonasi yang kuat pada hal-hal yang penting. Maksudnya di dalam penjelasan seorang guru itu, seorang guru harus melakukan pengerasan suara dalam menjelaskan terhadap hal-hal yang penting yang di dalam materinya yang penting gitu. Dan yang kelima, terdapat keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran atau self-induction adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi
bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang disajikan, sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan oleh guru tadi. Nah, sedangkan menutup pelajaran itu dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran tadi. Nah, keterampilan ini mempunyai tujuan pertama memotivasi minat belajar siswa, dan yang kedua menjelaskan batas tugas, yang ketiga menjelaskan hubungan materi, dan yang keempat mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan apa yang sudah dipelajari oleh dia yang saat penjelasan gurunya tadi gitu. Nah, di dalam keterampilan ini ada komponennya juga. Terdapat dua aspek, yaitu pertama membuka dan kedua menutup. Yang pertama membuka. Membuka ini pertama terdapat menarik perhatian siswa supaya tadi agar menciptakan prakondisi bagi siswa tadi agar mental maupun perhatiannya terpusat pada pengalaman belajar oleh guru tadi. Nah, misalkan gurunya garang gitu, nah maka mental siswa itu akan melemah secara sistematis gitu. Dan yang kedua menimbulkan motivasi. Nah, jadi pada pembukaan guru itu harus menimbulkan motivasi supaya di dalam pembelajaran di kelas itu bersifat produktif gitu, bersifat lancar gitu di dalam pembelajaran tadi. Yang ketiga memberi acuan. Nah, dan yang keempat membuat kaitan terhadap apa yang nanti akan dipelajarinya di dalam pembelajaran hari ini. Nah, yang kedua aspek menutup. Nah, menutup ini pertama terdapat meninjau kembali. Maksudnya di sini meninjau kembali apa yang sudah dipelajari oleh siswa tadi, yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah diberikan tugas, jadi harus ditinjau kembali. Dan yang kedua ada mengevaluasi penguasaan. Nah, mengevaluasi penguasaan ini maksudnya yaitu dengan memberi suatu tugas atau pekerjaan rumah untuk si anak atau si murid tadi. Dan yang terakhir ini ketiga memberikan tindak lanjut. Nah, maksudnya dijelaskan sedikit tentang sebelum mengakhiri pelajaran itu, nanti kita akan membahas ini di minggu depan. Jadi seorang anak itu sudah mempunyai acuan terhadap nanti itu yang akan dipelajari kami di minggu depan. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini akan dilanjutkan oleh kepada pemateri terakhir, yaitu M. Fajar Agustia Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama M. Fajar Agustia Dharma ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu F. Keterampilan memimpin diskusi kelompok. Keterampilan ini diperlukan jika dalam pembelajaran guru menggunakan metode diskusi. Diskusi dapat dilakukan dengan satu format kelompok besar, yaitu anak seluruh kelas membahas satu topik. Format kelompok kecil, yaitu dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Biasanya di dalam kelompok kecil itu terdapat 3 atau 4 orang
dan nantinya akan dibagikan topik mereka sendiri-sendiri untuk dipelajari dalam setiap kelompoknya. Dan yang G, keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya mana tatkala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu semua pembelajaran. Terdapat beberapa jenis perilaku yang dapat mengganggu iklim belajar mengajar seperti yang diuraikan. A. Tidak adanya perhatian. Perilaku mengganggu, memusatkan perhatian dan memberikan petunjuk dan tujuan yang jelas. Nah, yang selanjutnya keterampilan yang harus dimiliki seorang guru. Adapun di sini yaitu menjelaskan kepada anak tentang arti, tujuan dan manfaat diskusi upaya memperoleh pengalaman belajar. Menjelaskan tata cara berdiskusi, langkah-langkah diskusi, hak dan tugas pemimpin diskusi, hak dan tugas anggota diskusi, memberikan topik diskusi yang jelas dan sesuai tujuan pembelajaran, menjelaskan hasil diskusi yang diharapkan, memimpin pembentukan kelompok diskusi. Nah, di sini seorang guru yang akan menentukan kelompok tersebut dan materi untuk setiap kelompoknya. Selanjutnya memantau pelaksanaan diskusi agar semua berpartisipasi aktif, agar semuanya bisa mendengarkan dengan baik dan memahami apa yang didiskusikan oleh teman kelompok lainnya. Membantu anak apabila terjadi kebuntuan dalam diskusi, misalnya seperti menjawab kesusahan menjawab pertanyaan. Nah, di situ seorang guru biasanya akan membantu anak didik tersebut untuk mencari jawabannya. Bertindak sebagai salah satu sumber, meminta tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya supaya guru bisa menyimpulkan semua hasil diskusi tersebut. Memimpin diskusi kelas untuk memadukan hasil diskusi kelompok menjadi hasil diskusi kelas. Memimpin anak membuat simpulan umum hasil diskusi. Yang berikutnya mengevaluasi sampai seberapa hasil diskusi yang diperoleh anak. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf ada kata-kata yang salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut me down.